idza marratum biriyadil jannah farta'u. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpesan, manakala kalian melewati taman Raudhah, maka hendaklah kalian berhenti, tambatkan binatang-binatang kendaraan kalian, parkingkan kereta-kereta kalian, tapi pasti parking di tempat yang parking, kalau tidak nanti kena saman. Qalu, ketika itu sahabat-sahabat bertanya, wa ma raudatul jannata ya Rasulullah, apakah yang baginda maksudkan dengan taman surga itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, majalisul ilm, yang dimaksudkan taman Raudhah itu ialah majlis ilmu. Yang malam ini kita membicarakan tentang ilmu. Tajuk yang diberikan kepada kita malam ini ialah apa artinya aku orang Islam. Nah, manakala kita berbicara masa Islam, ada baiknya kita bicara tentang awal sejarah Islam. Semoga kita memahami Islam ini, karena kadangkala kita Islam ini sudah semula jadi. Begitu kita lahir daripada kandungan ibu kita, kita automatically kununnya menjadi seorang muslim atau muslimah. Boleh juga dikatakan Islam kita barangkali Islam keturunan. Apakah memang Islam itu keturunan? Apakah Islam itu automatically yang mana kita lahir daripada ibu dan ayah seorang muslim dan muslimah, maka kita Islam adalah secara automatically. Bapak Ibu sekalian, Islam itu bukan agama automatically. Coba kita perhatikan sejarah. Nabi Allah Ibrahim, bapaknya bukan Islam. Bapak atau ayah Nabi Allah Ibrahim adalah bernama Azar. Apa kerjanya? Kerjanya membuat patung. Sembah patung, jual patung. Nah, tetapi anaknya sendiri Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi bukan automatically agama itu automatically, bukan. Oleh karena itu Islam adalah agama ilmu, iman dan amal. Jadi kita kalau nak menjadi Islam, pastikan ada 3B dalam hidup kita, 3B. B yang pertama berilmu, B yang kedua beriman, B yang ketiga beramal. Jadi bukan Islam keturunan. Islam bukan agama keturunan. Islam adalah agama ilmu, iman dan amal. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan sejarah Islam, dahulu Islam sebelum muncul ke persada bumi ini, ianya dikenali dengan zaman jahiliyah. Di saat-saat itulah, di tengah-tengah jahiliyah itulah munculnya Islam. Di atas perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islamiyah di tengah-tengah Yahudi, di tengah-tengah kejahilan waktu itu, apa kata Rasulullah? Ja'al Islam ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Di saat-saat aku menyampaikan Islam, kata Rasulullah, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, mereka mengatakan Islam itu aneh, ghariban, aneh. Islam itu kuno. Sebab apa? Sebab Nabi ketika itu memperkenalkan tauhid, yakni penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah yang diperkenalkan Nabi itu tidak dilihat oleh mata sesiapa. Oleh karena itu mereka katakan aneh. Muhammad membawa agama yang aneh, ghariban. Sebab mereka sudah terbiasa menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang dikenali dengan Lata, Uzza wal Manat. Kemudian ada 365 Tuhan atau patung lah kalau bahasa kita, yang digantungkan mereka di Ka'bah.
dan itulah yang disembah mereka. Nampak di mata mereka, boleh dihitung berapa jumlahnya. Tahu-tahunya datang Nabi Muhammad SAW membawa satu ajaran agama, memperkenalkan Tuhan yang tidak dinampak oleh mata mereka. Apa mereka katakan? Ya Muhammad, agama yang kamu bawa itu aneh dan lucu sekali. Sedangkan kami menyembah Tuhan-Tuhan yang nampak ini, yang bergantung di Ka'bah ini pun kami minta tak pernah dapat. Apatah lagi engkau mengenalkan Tuhan yang tidak pernah nampak. Begitulah dahulunya mereka berdepan dengan agama Islam. Artinya menjadi momokan mereka, menjadi ejekan mereka. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW tetap dengan keyakinannya, dengan penuh kesungguhannya dan penuh dengan ketawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit Islam itu yang tadinya dikatakan mereka aneh sudah mendapat sambutan sedikit demi sedikit. Masuklah Islam ketika itu Sayyidatina Khadijah, masuklah Abu Bakar, ya, kemudian masuk lagi sahabat-sahabat yang lain. Mulailah Islam itu diperkenalkan atau diminati oleh sedikit demi sedikit. Kemudian bertambah sehingga Islam itu dikenali sampailah seantero dunia ini. Tetapi dalam hadis yang disebut Nabi, fasayaudu ghariban, setelah Islam itu diperkenalkan dan dikenali oleh dunia, malah sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam yang tadinya kuno, yang tadi aneh, sekarang sudah diterima oleh masyarakat ramai. Maka Nabi sebut fatuba lil ghuraba, beruntunglah sesiapa yang mengatakan Islam itu aneh tapi dia terima Islam itu, diamalkannya Islam itu, beruntung. Maknanya jangan kamu hiraukan jika ada orang mengatakan Islam kolot. Jangan kamu hiraukan jika ada yang mengatakan Islam itu aneh. Biar mereka katakan apapun, fatuba lil ghuraba, kamu akan bahagia kata Rasulullah, berpegang teguh walaupun orang kata itu kuno dan sebagainya. Kemudian dengan perjuangan Nabi SAW selama 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, maka jumlahnya 23 tahun. Islam itu sudah sempurna. Jatuhnya pada bulan Zulhijjah, tepatnya hari yang ke-10 Zulhijjah, di bumi Arafah turunlah wahyu yang terakhir kepada Nabi SAW yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surah Al-Ma'idah surah yang kelima dalam Al-Quran. Di sana itu Allah Subhanahu wa taala mengistiharkan kepada seluruh langit dan bumi, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, manusia, tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Pada hari ini, yakni pada hari yang ke-10 Zulhijjah di bumi Arafah yang dikenal dengan Hajjatul Wada' bagi Nabi SAW, Allah menyebutkan Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada cacat celanya, tidak ada kekurangan-kekurangannya, baik dalam urusan duniawi, demikian juga dalam urusan ukhrawi. Islam adalah agama yang sempurna. Waktu ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, ayat yang terakhir, semua para jemaah haji di bumi Arafah pada hari wukuf itu, pada tahun yang ke-10 Zulhijjah, pada tahun 10 Hijriah, tepatnya 9 Zulhijjah,
semua jemaah haji yang ketika itu berjumlah lebih kurang 4.000 orang yang sedang berwukuf di Arafah itu, semuanya ketawa gembira. Sebab apa? Sebab kononnya agama Islam sudah sempurna. Jadi mereka gembira, sukaria. Hanya satu insan, satu orang yang menangis. Waktu ayat itu turun, satu orang yang menangis. Ribuan yang lain semuanya ketawa gembira, bertepuk tangan. Nah, siapa yang menangis ini? Yang menangis ini ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Malah waktu Abu Bakar Siddiq menangis, mereka istilahnya memerli Abu Bakar. Abu Bakar, ini bukan time untuk kita nak menangis. Ini bukan time untuk kita nak bersedih. Inilah time untuk kita nak bergembira. Sebab apa? Sebab segala sesuatunya sudah sempurna. Abu Bakar kembali menerangkan kepada orang ramai apa yang tersirat di balik ayat yang tersurat itu. Abu Bakar terangkan. Abu Bakar ini orang yang dia pakar dalam ilmu psikologi. Kata Abu Bakar, yang saya tangiskan ialah kalau segala sesuatu itu sudah sempurna, apa yang terjadi di balik kesempurnaan itu? Tentunya tidak sempurna. Ibaratkan bangunan. Kalau bangunan itu sudah baru siap, cantik, ya berkilat sana, berkilat sini. Tapi apakah cantik itu akan bertahan lama? Kilat-kilatnya itu akan bertahan lama? Tentu sekali kalau sudah berkilat, lama-kelamaan dia akan pudar. Kalau bangunan itu cantik, baru, pasti dia akan mengalami kerusakan. Yang tadi dibilang oleh pengurus masjid Ar-Rahimahbi. Dulu mula-mula bangunan masjid itu bagus, tapi sekarang sudah mulai retak sana retak sini. Itulah hasil daripada kesempurnaan. Hasil kesempurnaan adalah berakhir dengan tidak sempurna. Jadi Islam itu juga sedemikian, kata Abu Bakar. Kalau ini hari Islam itu sempurna, ke depan dia akan mengalami kerusakan demi kerusakan. Tatkala diterangkan seperti itu, baru mereka berpikir, oh iya juga ya. Kalau ini hari Islam itu sempurna, apakah kesempurnaannya itu akan berterusan? Tentunya jawab tidak. Akan mengalami kerusakan-kerusakan. Maka terjadilah tentuan. Kalau tadi Abu Bakar yang menangis seorang diri, sekarang semua pada menangis. Sebab apa? Islam sesudah ini akan mengalami kerusakan. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Al-Islam sayati zaman, al-Islam la yabqa illa ismuhu, wal Quran la yabqa illa rasmuhu, atau kama qala. Akan datanglah kata Allah satu masa nanti di mana masa itu Islam tidak tinggal melainkan hanya nama-namanya saja, dan Al-Quran tidak tinggal melainkan tulisan-tulisan saja. Benar atau tidak tuan-tuan? Benar atau tidak? Jadi Islam itu kalau saya contohkan bagaikan sebatang tebu. Tebu namanya tetap tebu. Tapi rasa tebu yang di bawah dengan di atas enggak sama lagi. Tebu, batang tebu ini bahagian bawahnya kalau kita makan terasa manisnya. Tapi kalau kita makan bagian atasnya, airnya tetap ada, tapi rasanya sudah tidak manis lagi. Paham tuan-tuan falsafah ini? Tebu tetap tebu, Islam tetap Islam. Tapi macam tebu tadi, di bawahnya manis, di atasnya sudah payau. Islam tidak tinggal melainkan nama-namanya saja, nama saja Islam. Tapi sendiri tidak mengerti apa itu Islam. Nah,
Jadi dahulu Islam itu timbul di saat sangat rusaknya moral akhlak manusia. Yang saya katakan tadi zaman jahiliyah. Sekarang pula Islam itu rusak setelah Islam itu sempurna. Setelah sempurna rusak. Yang tadinya Islam itu datang di tengah-tengah rusaknya masyarakat. Tuan-tuan sekalian, memperbaiki benda yang sudah jadi rusak itu lebih baik daripada mencetak dari awal. Contoh tuan-tuan, kalau kita seorang guru mengaji, kita mengajar orang yang sudah lama mengaji, tapi ala dulu, dia mengaji dulu ala kampung punya, tak tentu dia punya fasihnya, sebutan hurufnya. Dia sudah terbiasa dengan sebutan huruf yang sudah lama berkarat dalam diri dia. Lalu kalau kita nak memperbaikinya, itu lebih susah daripada orang yang tak kenal huruf. Kalau dia tak pernah mengaji, tak kenal huruf, kita ajar itu lebih mudah daripada mengajar orang yang sudah kenal huruf. Itu makanya tuan-tuan, Islam itu kenapa muncul di bumi Mekah. Padahal sebelum bumi Mekah itu ada bumi lain. Dikenali dengan negeri Parsi, dikenali dengan negeri India. Kenapa Islam itu tumbuh di bumi Mekah? Sebab waktu itu bumi Mekah itu belum ada apa-apanya. Semuanya barang-barang baru. Tidak ada bekas-bekas. Kalau di Parsi waktu itu mereka akan membanggakan dengan apa? Dengan alat-alat perang mereka. Artinya situ budaya-budaya sudah tumbuh. Budaya sombong itu sudah tumbuh di Parsi. Budaya khurafat waktu itu sudah tumbuh di negeri India. Adapun di tanah Mekah itu masih murni lagi, belum pernah tersentuh oleh apa-apa budaya. Disitulah tumbuhnya Islam. Oleh karena itu mudah diperkenalkan Islam. Memberitahu kepada orang yang tidak tahu itu mudah, tapi paling sulit memberi orang yang tahu yang tidak mau tahu. Ya, istilahnya orang bodoh senang diajar, tapi kalau masa bodoh itu susah. Susah mengajar orang masa bodoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tajuk ini, apakah artinya aku sebagai seorang muslim? Nah, untuk kita nak mengerti apa itu Islam, Islam itu adalah dinullah, agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu ialah agama Islam. Maaf, kita tidak menyentuh mana-mana pihak. Selain daripada agama Islam, itu adalah agama budaya. Islam live daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan, peraturan-peraturan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekayasa manusia, bukan hasil fikrah manusia. Semuanya original daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya saya, kenapa saya Islam? Sebab Islam itu agama Allah. Oleh karena itu kita masuk Islam pun karena Allah. Perhatian sekalian. Kemudian di dalam Islam tadinya itu ada ilmu, ada iman, ada amal. Ilmu dalam Islam bukan ilmu yang hanya untuk memperkatakan dunia semata-mata. Makanya kalau belajar, saya sebut belajar sepanjang hayat itu Islam. Islam mengajarkan kita belajar sepanjang hayat. Hayat ada dua, hayat mana hidup, hayat mana hidup, hidup dunia, hidup akhirat. Maka disebut belajar sepanjang hayat, maknanya pelajari ilmu yang berkenaan dunia akhirat. Dunia akhirat. Itu ilmu dalam Islam. Nah, kemudian ada namanya iman. Iman itu apa? Kalau kita perhatikan Quran, setiap Jumat para khatib di mimbar ini sering berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini lagi, dalam Islam itu tidak cukup beriman sahaja, melainkan perlu lagi bertakwa. Beriman, iman itu ialah pengakuan, takwa itu pembuktian. Jadi Islam itu agama pengakuan dan pembuktian. Tidak cukup hanya mengaku tapi tak berbukti sesuai dengan rukun Islam. Rukun Islam itu pengakuan mana dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Apa buktinya? Apa buktinya Anda mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah? Apa buktinya Anda mengatakan Muhammad itu Rasulullah? Itulah buktinya setelah syahadah apa? Salat. Salat itu perbuatan, itu bukti. Maka maaf tuan-tuan, kalau kita Islam tak salat, itu Islamnya tak betul itu. Kenapa tak betul? Hanya dia mengaku tapi tak bukti. Islam itu perlu kepada pembuktian. Buktinya kamu Islam, itulah tadi salat. Kamu mengaku kamu Islam, itulah syahadat. Malah pembuktian itu adalah lebih banyak daripada pengakuan. Pengakuan satu aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kalau buktikan Islam, iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarihi. Islam itulah mengaku dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iqraru bil lisan, diucapkan itu oleh lidah. Tapi pada masa yang sama, tasdiqu bil qalbi, benarkan ucapanmu itu dengan hatimu. Jangan mulut saja tapi hati tidak. Nah, setelah engkau ucapkan, engkau benarkan ucapanmu itu dengan hatimu. Sehingga lagi ulama tasawuf mengatakan, kalau boleh itu bukan keluar daripada mulutmu, melainkan itu keluar daripada hatimu, terpancar ke mulutmu. Itu yang sebaik-baiknya. Sebab oleh bagaimana perkataan Nabi, Allah tak pandang kepada gerak mulutmu, Allah tak pandang kepada bentuk tubuhmu. Yang diperhatikan Allah itu ialah hatimu. Innallaha la yansuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati. Nah, iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi, dibenarkan hati. Wal a'malu bil jawarihi, dan dilaksanakan dengan perbuatanmu. Itulah tadi salat perbuatan, puasa perbuatan, zakat perbuatan, haji perbuatan. Wal a'malu bil jawarihi, dan hendaklah kamu buktikan dengan perbuatanmu. Maknanya orang Islam dia bersalat, orang Islam dia berzakat, orang Islam dia berpuasa, orang Islam dia berhaji. Itu bukti. Tanpa bukti itu adalah palsu. Para hadirin sekalian, oleh karena itu tadi iman tak cukup. Maaf tuan-tuan, kalau saya tanya satu persatu pasti pengakuannya sama. Tuan-tuan beriman tak? Oh, beriman Ustaz. Tuan beriman tak? Beriman Ustaz. Pengakuannya. Tapi kalau pembuktinya belum tentu. Belum tentu dia berkata aku beriman, tapi belum tentu dia bersalat. Aku beriman, tapi belum tentu dia berpuasa. Nah, oleh karena itu seiring iman dengan takwa. Iman itu pengakuan, takwa itu pembuktian. Lalu kata Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu mati dalam keadaan Islam yang benar. Kenapa disebut Islam yang benar? Kalau kita belajar lagi nahu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa. Kenapa disebut itu sebenar takwa? Ada orang bertakwa tapi tak benar. Kenapa bertakwa tak benar? Tak berilmu. Sedangkan Islam itu tadi ilmu, iman, amal.
Maka Allah kata bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebab Allah Maha tahu banyak yang bertakwa tapi tak benar. Itu makanya kadang-kadang ada Islam passion, ada Islam gambaran. Oh, tengok gaya macam Islam betul, tapi di baliknya tak betul punya. Makanya kata Allah, kalau kamu nak bertakwa, benar-benar takwa, jangan pura-pura, jangan main-main, jangan action. Sekarang sudah banyak action. Yang istilah orang sekarang ni, mencuri di balik jubah. Mencuri di balik jubah. Pakai jubah tapi pencuri. Nah, itu kan banyak. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan Islam yang benar. Kenapa Allah sebut Islam yang benar? Banyak Islam tapi tak benar. Oleh karena itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ishhadu bi anna muslimun. Dimanapun kamu berada, tunjukkan, buktikan yang kamu itu Islam. Boleh-boleh saja kita Islam dalam masjid, tapi luar masjid belum tentu. Oleh karena itu bi anna muslimun, ishhadu bi anna muslimun, kata Allah. Saksikan, buktikan bahwa kamu itu Islam. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Jangan maknanya kamu Islam mengelirukan. Orang tengok ini Islam, kata Islam, tengok IC-nya Islam, tapi tingkah lakunya tidak Islam. Ini yang disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pastikan kamu Islam yang benar. Ishhadu, buktikan. Jadi di sini Bapak Ibu, Islam itu perlu kepada pembuktian. Bukan pengeliruan, bukan penampilan. Nah, para hadirin sekalian, kemudian ada namanya hikmah. Islam ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Islam. Islam itu maknanya penyelamat. Di samping dia menyelamatkan dirinya, juga menyelamatkan orang lain. Itu makanya dalam Islam ada dakwah. Dalam Islam ada dakwah. Artinya kita tidak cukup menjadi orang Islam karena kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat. Itu antara kita dengan Allah semata-mata. Tapi mana dakwahmu, mana kemasyarakatanmu, mana ikhwahmu? Tadi baru kita selesai salat. Tatkala kita tegak berdiri dalam salat, itu fokus antara kita dengan Allah. Hablum minallah namanya. Tetapi sebelum kita mengakhiri salat, di penghujung salat itu diingatkan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok orang kiri kanan. Apa dia? Setelah kamu selesai urusan dengan Allah, hendaklah kamu berurusan pula kepada sesama makhluk Allah. Itu namanya hablum minan nas, vertical horizontal. Jadi namanya hablum minan nas, itu tidak pandang bangsa dan agama. Yang namanya manusia, siapapun dia, sama dengan kita. Dia dicipta oleh Allah, kita juga dicipta oleh Allah. Soal agama, bangsa, itu urusan Allah. Memang Allah cipta itu semua. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, siapapun dia, ini kata Allah, inna khalaqnakum. Jangan kalian mau action, kata Allah, aku yang jadikan kalian. Jadi jangan kalian merasa aku hebat, dia tak hebat, aku mulia, dia hina. Tidak boleh. Kamu, aku, kita semua dijadikan oleh Allah. Min dzakarin wa unsa, wa ima laki-laki wa ima perempuan. Allah cipta syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Memang Allah jadikan itu.
Tonton sekalian. Kalau saya tanya jawaban mesti sama. Agak-agak berkuasa tak Allah menjadikan manusia ini satu saja, tak ada berbangsa-bangsa, agama yang satu saja, tak ada agama lain, berkuasa enggak? Berkuasa enggak? Ya namanya Allah itu kan maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tapi persoalannya, pertanyaannya, kenapa Allah tidak menjadikan manusia ini satu saja? Kenapa agama itu tidak dicipta Allah Ta'ala satu saja? Bermakna, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Untuk kamu nak membentuk pribadimu masing-masing. Soal takwa, itu masing-masing. Soal bangsa, agama, suku bangsa, itu Allah. Nah, jadi tidak timbul yang tadinya, oh dia lain, kita lain. Di segi hablum minan nas, tidak ada perbedaannya. Tapi masalah hablum minallah, masalah keagamaan, ketauhidan kepada Allah, itu lain-lain. Jadi perhatikan, jangan hanya kita menumpukan perhatian kita kepada Allah, siang malam kita bersalat, baca Quran, berzikir, tahajud, tapi kita tidak memperhatikan kiri kanan kita. Itu bukan Islam yang baik. Nah, kita dicipta oleh Allah dengan berbagai-bagai tadi itu, disitulah kebaikannya. Jadi Islam itu selamat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Islam itu selamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad yang membawa Islam itu melainkan menjadi rahmat. Rahmat itu rahmat alam, rahmatan lil alamin. Jadi istilahnya tidak ada satupun makhluk Allah yang tersakiti oleh kita. Sebab kita ini adalah rahmatan lil alamin. Usahakan namanya yang menyakiti manusia, menyakiti binatang pun Islam dilarang. Fa idza qataltum fahsinu qitlah, fa idza dzabhtum fahsinu dzabhah, kata Rasulullah. Sekalipun itu binatang, kalau kau nak bunuh, bunuh betul-betul. Jangan dizalimi. Kalau nak sembelih, sembelih betul-betul. Jangan disakiti. Sampai begitu Islam itu adalah agama penyelamat. Oleh karena itu ada lagi namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu maknanya apa? Tujuan-tujuan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa Allah mewajibkan salat, mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, mewajibkan haji? Apa maqasid itu? Apa maksud situ? Kenapa ini Allah haramkan? Kenapa ini Allah halalkan? Apa maqasid di situ? Nah, ini perlu kita pelajari, sebab Islam itu, saya katakan tadi, adalah agama ilmu, bukan monoton. Maka wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah ialah wahyu mengenai ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Para hadirin sekalian, jadi hikmahnya Islam itu didatangkan katanya untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan atau kerusakan. Itulah yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Nah, kemudian para hadirin sekalian, ilmu dalam Islam tidak hanya setakat mempelajarinya dan mengetahuinya. Sebab ilmu bukan hanya setakat itu dalam Islam. Islam nih ilmunya bukan yang setakat nak tahu. Maaf, kalau saya contohkan begini, saya tanya tuan-tuan, mungkin jawabannya semua tahu. Apa hukum mendirikan salat? Wajib. Tahu kan? Apa hukum dia? Wajib. Wajib itu bermakna apa? Tarifnya, berpahala jika kita lakukan dan sungguh berdosa jika kita tinggalkan. Tahu kan? Itu ilmu. Tahu itu ilmu. Tapi masalahnya, adakah ilmu yang sudah kita ketahui itu kita amalkan? Sebab ilmu dalam Islam tidak hanya sekadar mempelajari dan mengetahuinya, tapi pada masa yang sama mengamalkannya. Itulah kadang kita umat Islam hari ini yang kita kurang. Kita tahu salat itu wajib, tapi dia tak salat juga.
Melakukan fitnah itu dosa, tapi dia fitnah juga. Menghina itu dosa, tapi dia menghina juga. Bermana Anda tahu, tapi Anda tidak mengamalkan ilmu. Tuan-tuan sekalian, maaf. Kalau setakat mengetahui, mempunyai ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu, itu makhluk bukan manusia. Itu namanya syaitan, iblis. Iblis itu apa yang Anda nggak tahu. Tapi iblis mempelajari ilmu, bukan untuk dia nak mengamalkan ilmu itu. Malah ilmu yang dimilikinya untuk dia nak melawan Allah Subhanahu wa taala. Qala ma mana'aka an tasjuda li Adam? Kata Allah kepada iblis, apa pasal kamu tidak mau tunduk hormat kepada Adam atas perintahku? Qala, dia menjawab, pandai menjawab. Ini dengan Allah, bukan dengan manusia, bukan tanggung-tanggung ya. Qala aasjudu liman khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ana khairum minhu. Nampak itu? Dengan bangga, dengan sombongnya iblis berkata, mana pantas orang yang kau jadikan daripada api seperti aku ini, kata iblis, hormat tunduk kepada Adam yang engkau jadikan daripada tanah itu. Ana khairum minhu, aku lebih hebat daripada Adam itu. Bayangkan itu, ilmu yang dimilikinya untuk dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Islam mengajarkan kita ilmu-ilmu yang baik yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang tidak bermanfaat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Mana dia ilmu yang tidak bermanfaat? Itu tadi, semakin bertambah ilmunya, semakin jauh dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang banyak tuan-tuan. Dia punya ilmu tinggi, pangkat profesor, doktor, keluaran University Oxford dan sebagainya. Makin tinggi ilmunya, makin kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tapi tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang dia punya lagi ilmu, lagi dekat dia kepada Allah, lagi sadar dia yang dia adalah dicipta oleh Allah. Dia adalah makhluk yang kerdil. Maka pada yang sama, di saat-saat dia nak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia malu kepada Allah. Kenapa dia malu kepada Allah? Dia ada ilmu. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, siapa dia? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah orang yang berilmu. Semakin berilmu dia, semakin takut dia kepada Allah. Dan jika benar ilmunya yang bermanfaat, Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Semakin tinggi ilmunya, semakin ditinggikan Allah Ta'ala derajatnya. Sekarang terbalik, lagi tinggi ilmunya, lagi rendah martabatnya. Sebab apa? Dengan ilmu dia melakukan kejahatan. Para hadirin sekalian, orang-orang jahat sekarang bukan orang-orang bodoh-bodoh. Penjahat-penjahat sekarang bukan orang bodoh-bodoh. Orang punya jabatan tinggi, punya ilmu yang hebat, itulah penjahat. Bayangkan, makin berilmu makin jahat. Bayangkan dunia hari ini tuan-tuan, ilmu begitu pesatnya sekarang. Penguasaan teknologi canggih, tapi dunia tak aman. Terbalik ya, semakin berilmu semakin tak aman. Dulu kalau kita ya tuan-tuan lebih paham ya, tahun-tahun 70-an dulunya manusia tak pandai sangat, teknologi belum begitu canggih, dunia aman-aman saja. Tak ada berlakunya peperangan, pembunuhan, gosok, gesek, gasak itu enggak ada. Sekarang gosok, gesek, gasak, gosok, gesek terus. Manusia berilmu. Tapi sayang tadi, di sebalik ilmu yang dipelajarnya adalah ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Sehingga hari ini kita lihat, yang paling ketara sekali musnah di persada bumi ini ialah akhlak. Sepatutnya orang berilmu itu semakin berakhlak.
tata keramanya tinggi. Ya. Dia punya adab sopan santun itu hebat. Sebagaimana sebut Nabi, al-adabu fawqal ilmu. Adab itu di atas ilmu. Sekarang ilmu tinggi, adab kosong. Maafnya kadang-kadang sama dengan kita dengan iblis tadi saya katakan, na'udzubillah min dzalik. Para hadirin sekalian, sikap orang yang beriman dan cara-cara menghadapi satu bencana. Nah, macam mana orang yang beriman? Nah, tadi ilmu, sekarang iman. Iman itu apa? Iman itu bukan hanya sekadar mempelajari, menghitung, menyebut rukun iman. Rukun iman 6 perkara. Itu bukan iman. Itu rukun iman. Iman itu artinya meyakini bahwa Allah itu bersama dengan kita. Itu iman. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Di mana kamu, di situ Allah. Jadi kalau ini ada dalam diri kita masing-masing, iman seperti itu, tidak akan berlaku apapun keburukan dan kerusakan di muka bumi. Sebab manakala kita nak membuat sesuatu yang tak baik, contohnya, kita tahu Allah itu bersama aku. Maka oleh karena itu kita perlu mempelajari tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah, itulah iman. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah, itulah. Maka belajar tauhid itu wajib. Nah, mempelajari ilmu ini ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itulah dia tauhid, fiqih dan tasawuf. Nah, bayangkan kalau tadi tauhid kita, iman kita kepada Allah itu kuat, tapi nak beriman kepada Allah itu pun bukan aku beriman kepada Allah saja. Kembali kepada awal tadi, ilmu. Ada namanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Yang 20. Saya tak perlukan 20 itu tuan-tuan, ingat ya. 3 nih yang nak saya pesankan malam ini. Nanti lain-lain tambahlah ya. Yang 3 nih bawa kemana-mana. Pertama apa dia? Kaunuhu ta'ala basiran. Allah itu senantiasa melihat. Allah melihat semut yang hitam di atas batu yang hitam di waktu malam. Senantiasa. Ini satu. Allah maha melihat. Kaunuhu ta'ala sami'an. Allah ta'ala senantiasa mendengar. Kaunuhu ta'ala aliman. Allah senantiasa mengetahui. 3 saja tuan-tuan cukup. Walaupun perlu ditambah, tapi 3 ini sifat Allah itu kita bawa bersama kita, selamat kita. Allah itu senantiasa melihat. Jadi kalau kita nak buat sesuatu yang tak benar, walaupun tak dilihat oleh mata sesiapa, tapi hati kita mengatakan Allah maha melihat. Jadi buat enggak? Jadi buat jahat enggak? Enggak jadi. Ada seorang guru mempunyai murid yang ramai. Kemudian satu ketika Tok Guru ini mau ngetes murid-murid ini. Kata Tok Guru, sebab ada satu murid dalam murid-murid yang banyak ini, ada satu murid yang Pak Guru ini sangat sayang kepada dia. Yang lain tu ala kadar juga. Ya. Sehingga yang lain-lain itu merasa cemburu dengan yang satu ini. Kenapa Pak Ustadz, Pak Guru, Pak ulama ini senang kepada dia nih? Apa sebabnya? Akhirnya Pak Guru ini mengarahkan kepada murid-murid yang ramai, besok setiap daripada kalian semua saya arahkan, kata Tok Guru, membawa setiap orang seekor ayam dan sebilah pisau masing-masing. Jadi pagi itu semua murid datang dengan membawa seekor ayam masing-masing dan sebilah pisau. Oke? Kemudian Tok Guru kata, kalian hendaklah berpencar-pencar, jangan duduk bersama, sendiri-sendirian. Paham? Kata muridnya paham. Lalu manakala kalian sudah berada di tempat sendiri-sendiri, yang tak nampak di yang lain, yang tidak diketahui oleh yang lain, waktu itulah kalian sembelih ayam yang kalian bawa nih masing-masing. Mereka pun pergi pencar. Kemudian nanti kita Tok Guru dah kalian sembelih, bawa ke sini. Murid ini buatlah. Kemudian tiba saatnya, semua murid-murid ini tadi
Membawa ayam kepada Tok Guru dalam keadaan sudah tersembelih. Hanya satu yang tak sembelih. Yang tadi yang Tok Guru sayang tuh. Lalu Tok Guru tanya, di hadapan ramai-ramai lah. Kata Tok Guru, kenapa engkau seorang tak sembelih? Yang lain kan sembelih. Apa kata murid satu ini? Tadi Tok Guru pesan, jangan disembelih. Tok Guru pesan sembelih. Ya, jika tidak dinampak oleh sesiapa dan jika tidak diketahui oleh sesiapa, disitulah kata Tok Guru disembelih. Maka saya tidak boleh menyembelihnya. Kenapa? Dimanapun saya berada, Allah nampaknya saya. Di mana saya pergi, Allah tahu di mana saya. Justru itulah saya tidak menyembelihnya, wahai Tok Guru. Ini namanya belajar paham. Kadang-kadang kita ini belajar tak paham pula tuh. Nampak itu? Itu merasakan apa? Merasakan Allah itu ada bersama. Kita kadang-kadang, mungkin di waktu kita salat kita merasakan Allah itu ada. Tapi habis itu, kita rasa Allah itu tak ada lagi. Ini yang menjadi masalah, tauhid itu. Bayangkan tuan-tuan, saya katakan, kalau kita tahu Allah itu maha melihat, Allah Ta'ala itu maha mendengar, Allah Ta'ala maha mengetahui, kita tidak akan melakukan kejahatan walau di bumi manapun kita berpijak. Tapi kebalikannya berlaku. Di saat dia nak melakukan kejahatan, seolah-olah dianggapnya Allah Ta'ala itu buta. Dianggapnya Allah Ta'ala itu tidak mendengar. Dianggapnya Allah Ta'ala itu tidak tahu. Tapi mengaku diri sebagai seorang beriman kepada Allah. Ini adalah pembohongan. Maka saya katakan tadi, iman tidak cukup tanpa ada takwa. Maka kitalah menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa. Jadi berilmu penting. Beriman perlu, kemudian beramal. Amal. Jangan hanya sekedar beramal. Hari ini banyak orang yang beramal. Tapi maafnya, ada kadang-kadang amal yang diamalkannya adalah amal yang sesat. Sebab apa? Dia mengaji tidak kepada yang ahlinya. Padahal Allah berpesan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, jika kamu tidak mengetahui sesuatu, maknanya kamu tak paham, hendaklah kamu bertanya kepada yang ahli, maknanya kepada orang yang betul-betul memahami. Itu maka setengah-setengah ahli tasawuf kata apa? Kamu kalau nak belajar salat, contohlah, nak belajar salat, hendaklah kamu belajar kepada guru yang mursyid. Kenapa disebut guru yang mursyid? Tidak sebut guru saja, tapi ada ujungnya mursyid. Belajar kepada guru yang mursyid. Jangan engkau belajar sembahyang hanya kepada Haji Rashid. Mursyid. Mursyid itu seperti apa? Dia tidak hanya mengajar kamu cara salat, rukuk, sujud, tapi pada masa yang sama mengajarkan kamu salat khusyuk. Hari ini salat kita barangkali gambarannya, tapi khusyuknya enggak ada. Kalau mengajar salat, bagaimana cara salat, saya rasa budak-budak kecil tahu. Tapi untuk nak mengajar bagaimana cara salat itu khusyuk, itu perlu kepada ulama yang dapat mendidik hati kita. Sebab khusyuk ini adalah di hati kita. Jadi ulama yang mengerti tentang hati itu. Ya, ulama yang mengerti mengenai hati. Bagaimana kita nak memperbersihkan hati. Itu disebut dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyah nufus, membersihkan hati. Jadi amal bukan hanya sekadar kita beramal. Al-Quran sebut, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah dikatakan seseorang itu sudah dikatakan baik kalau dia hanya sekedar dia menghadapkan wajahnya ke timur ke barat. Maknanya salat. Salat itu belum lagi menjadi ukuran. Malah ada kata Allah salat itu yang disebut dengan fawailul lil musallin. Celakanya orang yang bersalat. Nah sekarang tuan-tuan tengah dijalankan tabung, jadi kita harapkan supaya dapat tuan-tuan menghulurkan
bukan untuk jawatan kuasa masjid, tapi untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lahu masjidan liwajhillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis yang sahih. Barang siapa yang membangunkan masjid dengan niatnya semata-mata karena Allah, maka Allah akan membangunkan istana, bukan rumah ya. Allah bangunkan istana nanti di dalam syurga. Jadi masjid itu rumah Allah. Bayangkan tuan-tuan ya, kalau kita membangun rumah seseorang, ya, rumah orang yang kita bangun itu dia gembira tak? Pasti dia gembira sebab kita bangun rumahnya, betul nggak? Nah, kemudian saya yakin orang yang tadinya, contohlah orang ini miskin, umpamanya kita bangunkan rumah untuk dia, tentu dia gembira, luar biasa gembiranya. Dan kalaulah seandainya nanti dia sudah kaya, dia pasti akan membalas jasa-jasa orang yang pernah berjasa dengannya, betul nggak? Demikian juga logikanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa gembiranya Allah sebab dibangunkan rumah untuknya, maka dengan demikian Allah akan membalas lebih daripada itu lagi. Kemudian dalam hadis yang sahih disebut, barang siapa yang membina masjid rumah Allah, walaupun kata Nabi sebesar sarang burung, sebesar sarang burung, Allah akan bangunkan istana untuknya dalam syurga. Kita mesti ada rasa cemburu tuan-tuan, tapi cemburu ini bukan cemburu buta, namanya ghiltah. Dalam tauhid disebut, dalam Islam disebut ghiltah, cemburu kepada orang berbuat baik. Bukan cemburu kepada harta kekayaan orang, itu tak boleh, itu hasad dengki. Ghiltah ini kita cemburu dengan orang berbuat baik. Ada tak kita rasa cemburu dengan Allahyarham Wak Tanjung, di mana Wak Tanjung sudah tiada lagi di persada bumi, tapi amal jariahnya nampak. Masjid Wak Tanjung, madrasah Wak Tanjung. Apa hal dengan Wak Sate? Ya, cemburu kita. Namanya Masjid Haji Saleh, Masjid Rahimambi, subhanallah. Iyalah Ustaz, dulu mereka kan senang tanah murah. Ini bukan soal tanah murah, ini hati tuan-tuan. Kita mesti berazam, kalau aku tidak bisa membangun satu buah masjid, tapi aku akan membangun satu tiang masjid. Nah ini, kalau aku tidak bisa membangun satu buah masjid, aku akan membangun sebelah dinding masjid. Kalau ini azam ada, sama ya. Tidak kita bangun satu masjid, tapi kita bangun satu tiang masjid. Makanya tuan-tuan bagusnya kalau ini masjid nih, tiang ini wakaf seseorang ya, baik ditulis nama situ, Ustunatun, siapa? Ustunatun Haji Ibrahim, umpamanya ini tiang Haji Ibrahim. Macam di Mekah Madinah itu juga. Iya kan? Tiang Ustunatul Abu Lubabah, ada situ kan? Ustunatul Taubah, Ustunatul Sarir, Masjid Nabawi. Pintunya, pintu Babul Malik, Babul ini semuanya nama orang. Itu bagus. Ini sudah saya praktekkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi nanti, pergi mana? Pergi Masjid Ahmad Ibrahim di Seletar Road. Itu tiang-tiang itu semua ada nama orang. Semua yang punya itu ada. Sebab waktu itu saya jual itu tiang, siapa nak beli? Kemudian tempahkan namanya situ. Nanti satu masa anak cucunya lihat, kenapa ada nama tu aku di sini? Kemudian lagi, mungkin ada toke yang ditengok ada nama pekerja di situ. Ustunatun Ibrahim. Ini Ibrahim mana satu ya? Mungkin dia tanya, ini Ibrahim mana satu? Orang bilang, Ibrahim ini. Itu Ibrahim yang bekerja di syarikat aku. Lalu, kalau Ibrahim pekerja syarikat aku boleh membangun satu tiang masjid, apa sebab aku tokai tak boleh? Itu namanya dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu. Kalau kita kenal orang, ini orang saya kenal lah, ini Abdul Jalil. Jalil ini bawa taksi ya. Dia sanggup dia berinfak satu tiang masjid. Jalil bawa taksi. Apa pasal aku bawa pesawat tak boleh membangun satu masjid? Itu namanya dakwatul bil hal itu. Jadi bukan nanti Ustaz kalau kita tulis di nama kita riak, itu kerja hati. Tak tulis benar riak juga. Jadi ada baiknya.
menjadi sejarah, menjadi tatapan anak cucu di belakang hari. Mungkin satu ketika anak atau cucunya masuk, ditengoknya ada nama atuknya terpahat di tiang itu, dia akan bertanya, kenapa nama atuk ada di sini, sedangkan atuk itu di sana. Mungkin orang buka sejarah, atukmu dulu yang berwakaf untuk masjid ini. Subhanallah, kata cucunya, aku nak ikut jejak langkah atuk. Itu namanya dakwah bilhal. Buat sekarang tuan-tuan. Sebab kalau kita mati, itu uang yang beribu-ribu dalam bank itu enggak akan menolong kita. Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min thalathih. Manakala mati anak Adam itu, agak-agak kita mati tak tuan-tuan? Rasa-rasa mati ya? Mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak boleh mengelak. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Tak ada yang kita bawa, melainkan 3 perkara saja. Yang pertama sekali kata Nabi, sadaqatun jariyah. Sedekah jariah. Mungkin tuan-tuan ada bersedekah. Saya Ustaz ada belanja kopi, secangkir teh, 3 keping prata, saya pernah. Itu tak jariah. Itu mutlaqiyah namanya, sampai di situ. Tapi jariah mengalir. Bayangkan tadi masjid yang kalau orang bersolat di dalam masjid itu, seberapa banyak orang yang bersolat, kita akan mendapat pahala sebanyak pahala orang yang bersolat itu dengan tidak mengurangi pahala mereka. Nah, ini satu kegembiraan, ini satu rahmat bagi Allah Ta'ala, di mana kita boleh melakukannya. Kalau nanti kita sudah tidak boleh melakukannya, sudah susah. Dan jangan kita tunggu orang buatkan untuk kita. Belum tentu orang buatkan untuk kita. Kalau kita mati meninggalkan dunia ini, contoh tuan-tuan, apakah mungkin anak kita akan buatkan amal jariah untuk kita? Ya tengok-tengok saya lah keadaan anak-anak kita sekarang. Usahakan buatkan kita, nak doakan kita. Dirinya sendiri pun dia tak berdoa. Dengan alasan macam-macam, sibuklah, tak sempat dan sebagainya. Oleh karena itu, watazawwadu, berbekallah kamu, kata Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekalan itu ialah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu kepada aku wahai orang-orang yang punya pikiran. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, impak derma yang tuan-tuan berikan itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita sedikit tentang masjid di Singapura ini. Kita lihat. Sini ada tak jawatan kuasa masjid ini? Ada enggak? Tunjuk tangan. Istighfar, orang ada? Subhanallah, tak ada satu orang istighfar ya. Ini perlu beristighfar ini. Satu pun tak. Ini orang rahim ambi semua kah? Jangan gitu bro. Inta jangan istighfar. Maksud saya nak tahu berapa perbelanjaan yang dikeluarkan masjid istighfar ini tiap bulan. Siapa tahu? Ada berapa? Tiap bulannya. Air, lampu, bil lampu, telepon, pekerja dan sebagainya, termasuk noja-noja punya gaji, berapa sebulan wajib? Tak ada tahu ya. Itu Masjid Al-Iman di Bukit Panjang itu, 1 bulan mereka wajib mengeluarkan uang perbelanjaan masjid itu lebih kurang dalam jumlah 80.000. Dengan berbagai-bagai bayaran lah. Ya, 80.000. Jadi saya pikir 80.000 sebulan, berapa nak kolek satu hari itu? Coba tonton bagi, 80.000 nak bagi 30 hari. Mungkin itu lokasinya besar, masjidnya besar, megah, indah. Itu Masjid Ahmad Ibrahim, 1 bulan wajib, bukan sunat tonton, istilahnya wajib mesti ada 30.000. Dengan bayaran semua sekali 30.000. Jadi kalau 30.000 per bulan, bermakna 1 hari wajib kolek 1.000, betul enggak? 1.000 1 hari wajib untuk nak memenuhi 30.000. Yang takjubnya tuan-tuan, takjubnya itu bagaimana boleh dapat setiap bulan 30.000? Keraian hanya hari Jumat saja, tabung Jumat. Sebulan 4 minggu, 4 Jumat. Tak dapat 30.000 satu bulan Jumat. Tetapi kenapa boleh masjid-masjid di Singapura ini tak pernah ditutup akibat tak terbayar bil? Ada enggak? Oh, besok diisytiharkan masjid istighfar, minggu depan dah tak ada lagi. Pasal apa? Sudah ditutup. Pasal apa? Bil air tak terbayar, bil lampu tak terbayar. Ada?
Tak pernah berlaku di dunia tuan-tuan. Yang kita ajaib itu, bagaimana duit boleh terkumpul sebanyak itu. Tidak mustahil tuan-tuan. Tidak mustahil. Uang yang tuan-tuan masukkan $2 itu mungkin bertukar menjadi $10. Ini kerja Allah. Tuan-tuan masukkan $10 mungkin itu menjadi $50. Kita tidak tahu, ini urusan Allah. Tetapi pula jangan pula tuan-tuan pakai pegang ini, masuk $2, $10 lah. Lalu masuk $2 aja. Sebab kata Ustaz itu menjadi $10 apa? Ini bukan kerja kita, yang tadi kerja Allah. Kalau tidak, kalau kita perhatikan masjid di Singapura lebih 70 buah masjid, betul enggak? Jadi maknanya 1 bulan dengan jumlah masjid sedemikian tuh, berapa juta yang harus dikolek. Nah, padahal itu uang-uang yang masuk hanya dharma, infak, sedekah, itu aja lah. Sebab masjid tidak ada tidak ada berniaga. Tak ada masjid punya company, punya syarikat, enggak ada. Jadi uang yang dapat masjid daripada hasil collection mingguan, harian. Kalau tidak lagi tahunan lah. Tahun hari raya sajalah. Nah, ini tuan-tuan bermakna apa? Bermakna maksud saya ini, uang-uang yang tuan-tuan salurkan ke jalan Allah itu benar-benar diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bimbang, jangan takut untuk berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini janji Allah. Perumpamaan sedekah infak yang kamu beri itu, kata Allah, bagaikan kamu menanam 1 benih, dan setiap benih ini akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan melahirkan buah 100 buah. Jadi kalau 7 kali 100, 700. Wallah yudha'ifu liman yasha. Dan Allah menggandakan lebih daripada itu. Kata ulama tafsir, Allah menggandakan lebih apa? Niat-niat orang yang memberi itu. Ada niatnya separuh niat, ada niat ikhlas, ada niat memang diperuntukkan, tiap bulan memang diperuntukkan ini untuk Allah. Tuan-tuan, kalau untuk kita hidup, kita gaji kita mau lagi barakah, tuan-tuan setiap kali gajian coba ketepikan. Ini untuk Allah. Masjidkah, madrasahkah, jangan pikir. Peruntukkan pejam mata. Hidup kita akan barakah. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kumpul duit, tapi tidak infak, tak sedekah. Ujung-ujung hantar ke hospital. Sakit itu bayar bil. Bedah dada. Tadinya kena sakit jantung. Pergi hospital, alhamdulillah. Tak lama kemudian, 2 minggu kemudian keluar hospital, sehat. Wah Ustaz, saya rasa napas saya macam umur 15 tahun lah Ustaz. Maknanya napas dia bagus. Sebab sudah dia apa? Sudah dioperasi. Kemudian minggu yang ketiga sakit balik. Pasal apa? Bil datang 18.000. Niut balik. Itu tuan-tuan. Jadi sama juga seorang Pak Haji ini kerja siang gaji tak cukup, maka kerja malam. Digabungkan gaji siang dengan gaji malam, alhamdulillah dapat 5.000. Masuk hospital bil 7.000. Untung 2.000. Nampak itu? Sebab apa? Yang kita cari sekarang ni tidak dapat keberkahan dia. Oleh karena itu, ada saluran-saluran barakah itu. Kalaupun tidak orang yang mendoakan Pak Imam tak doa, malaikat mereka. Apa kata malaikat? Ya Allah, gantikanlah apa yang telah diberikan oleh hamba-Mu itu di jalan-Mu. Itu di pagi-pagi malaikat doa itu. Tetapi kata Rasulullah, kalau dia waktu itu sanggup memberi tapi sengaja dia tahan, tak payahlah. Akhirnya malaikat mendoakan dia, ya Allah musnahkanlah apa yang ada di tangannya itu. Akhirnya musnah macam apa? Itu tadi, pergi hospital lah, beli barang yang tidak perlulah. Sementara tadi yang dia dikasih jalan Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada kita, berkesempatan untuk kita nak menyumbang, kalau belum sumbang lagi, saya rasa ada tabung-tabung di luar. Saya rasa juga boleh antar pakai cek pun boleh. Mana Mak Rahim Habib punya orang? Ya, boleh diantar melalui cek ke Masjid Rahim Habib. Ya. Kalau boleh tuan-tuan, satu cek tu untuk niatkan untuk anak beranak sekali keluarga, anak-anak kita. Ya.
Kadang-kadang anak-anak kita ini pun kadang-kadang ada juga yang malas salat, yang degil, yang bingal ya. Tapi kita buat di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memperbaiki keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan keluarga kita. Berkat kita bersedekah di rumah Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, banyak lagi yang ingin kita perkatakan tentang Islam. Yang jelas Islam bil khusus kita di Singapura. Jadilah kita Islam yang menjadi role model. Ya, jadilah kita Islam menjadi role model dalam kehidupan bermasyarakat di Singapura ini. Dan demi sesungguhnya tuan-tuan, Islam yang aman, yang damai adalah di bumi kita Singapura ini. Ya, kita nak datang ke masjid, nak beramal masjid, semuanya aman damai. Dan masjid pula di Singapura ini semua cantik-cantik. Ada karpet, ada kipas. Mana ada masjid kipas besar macam ini di tempat lain? Ini semuanya adalah berkat daripada sumbangan yang juga rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menghimbau kepada kita semua, jadilah kita masyarakat Islam Singapura yang menjadi panutan, yang menjadi ikutan kepada orang yang lain, sebagaimana yang dipesan oleh Allah tadi, isyhadu bi anna muslimun, buktikan, tunjukkan yang kamu itu adalah Islam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Islam itu kekal dalam kehidupan kita di dunia, dan abadi Islam itu nanti di hari akhirat, sebagaimana ini pesan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negara kita Singapura ini aman, damai, aman, sejahtera, dan menjadikan negara kita Singapura ini menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Yang ini dulunya adalah bersempurnaan dengan negeri Yaman. Negeri Yaman itu disebut baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi sekarang negeri Yaman sudah menjadi padang jarak, padang tekukur. Sudah hancur lebur. Mereka sesama sendiri berperang dan sebagainya. Jadi kita mohon kepada Allah bahwa negeri kita Singapura inilah yang akan menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah taala bi rahmatillahi wa karamihi minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma jammilna ya Allah bil afiyah was salamah wa haqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'izna ya Allah min mujibatin nadamah fi yaumil qiyamah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبدك الحجاج والأمر والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم سلمهم في سفرهم إلى بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية. اللهم اجعله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.